Ya, kembali lagi di channel GB22. Kali ini kita mau bahas fasilitas apa yang kita dapat dari Koros. Jadi bukan fasilitas yang ada di jam, tapi yang ada di web. Ya, sekilas saja ya. Jadi sudah hampir 2 minggu kalau nggak salah kita pakai ini. Terus tuh baterainya sampai 10%. Ini butuh waktu lebih dari 1 minggu karena kebetulan saya cukup aktif berolahraga, sehingga smartwatch ini cukup sering dipakai untuk berolahraga dan tentunya menguras baterai lebih cepat jika kita bandingkan kalau misalnya dipakai untuk standby saja. Ini jam 5.22 pagi ya, kita sebentar aja karena saya harus siap-siap bekerja setelah ini ya. Sedikit ya, jadi kalau dibandingkan sama Mi Watch S1 Active apa itu ya, lebih lengkap jelas datanya, tapi secara tampilan memang nggak lebih mewah. Terus resolusi juga tidak lebih bagus, bisa dilihat sendiri ya, seperti ya tuh agak-agak retro gitu kan. Kemudian yang ini plastik-plastik itu juga jauh dari kesan mewah, tapi yang kita cari memang bukan itu. Kita cari bobotnya yang ringan, cuman ini strapnya saya kasih variasi ya, cari di toko online juga dapat. Harganya juga nggak sampai 100.000 ya, ini jadi lebih berat karena pakai ini. Tapi kalau kita pakai strap yang aslinya yang dari fabric itu ringan sekali gitu. Dan ini fungsi touchscreennya bisa kita nonaktifkan ya, misalnya ini unlock. Oke, dan ini tuh bisa kita pakainya ini aja. Dari ini bener-bener praktis sekali tuh, praktis sekali tuh. Bisa kita konekkan notifikasi juga, backnya di sini. Terus kalau mau olahraga tinggal pencet tombol ini tuh ya. Tapi ini sekilas saja karena kita mau bahas yang di sini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan Coros.id. Kalau nggak salah Coros.id ya, tapi coba kita cek. Salah satu fasilitas ya saya bilang itu tadi, kalau misalnya kita mau program latihan half marathon, ketika aja half tuh training plan by Coros itu ya. Nah ini udah tinggal buka atlet training plan. Nah di sini tuh ada banyak sekali yang bisa kita masukkan ke dalam smartwatch ini, running watch ini. Misalnya 12 week beginner half marathon training plan tuh, intermediate half marathon training plan, advance. Bahkan kalau mau under 2 hours ya itu bisa. Ini 20 week intermediate marathon tuh. Jadi kita nggak perlu ya, buat yang malas atau yang nggak punya program sendiri, kita bisa install training plan ini ke dalam aplikasi. Misal ya, saya mau masukkan 20 week beginner marathon training plan. Tuh, di sini langsung add to my training plan library. Ya, you have added. Ya, begitu. Jadi kita bisa cek nanti di masuk ke Coros Training Hub Data Analysis. Yes. Jadi di sini itu ini sudah login saya ya. Jadi diingat-ingat ya loginnya itu apa. Di sini ada dashboard, Evo Lab Metric, Activity List, Calendar.
Volumetric ini akan keluar setelah 7 hari atau 6 hari kita pakai smartwatchnya. Terus di sini ada keluar running fitness, kemudian ada training status, tuh ya, jadi lengkap tuh. 7-day efficiency score, tuh running efficiency kalau kita habis latihan lari. Kemudian ada recent activity juga ada di sini. Kemudian weekly activity training load ada tuh. Bahkan recovery pun itu muncul di sini. Tuh, threshold heart rate zone, threshold pace zone. Jadi dia bisa keluar di sini. Oh, jadi threshold pace itu kita bisa di 518. Kemudian lactate thresholdnya di 166. Seperti itu. Resting heart rate juga muncul di sini. Future plan tuh. Ini adalah training plan yang sudah saya masukkan ke dalam kalender ya. Jadi tadi itu baru kita masukkan ke aplikasi. Yang di sini itu baru masuk ke aplikasi. Training plan library baru masuk di library-nya, tapi belum kita masukkan ke kalender. Jadi seperti ini kalau sudah masuk di kalender. Kemudian ada personal running record, 1 km berapa, 3 km berapa, 5 km berapa, 10 kilometernya berapa. Kemudian ada race predictor tuh ya, jadi dia bisa memprediksi kira-kira kalau 5k, 10k, maraton itu berapa. Kemudian muncul di overnight HRV ya. Mungkin ini saya bahas yang jarang dibahas di review YouTube. Kalau review smartwatch pasti ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini terus kita putar-putar itu ya kan, activity ya kan. Ini baru sekilas saja tuh. Yang lebih lengkapnya di sini. Kemudian ada volumetric. Volumetric itu apa? Tuh, training status ya. Training status kita seperti apa sih? Tuh. Kemudian jarak total kita, total latihannya, berapa kali latihan dalam 4 minggu. Kemudian total loadnya berapa, average heart rate-nya berapa ya. Tuh, VO2 max, data VO2 max-nya ya. Ini karena baru awal-awal, jadi dia masih baru mengumpulkan data tuh. Ternyata saya masih flat di 48. Weekly training load, resting heart rate juga masih naik turun juga, threshold heart rate segala macam tuh ya. Dan ini tidak saya dapatkan di Xiaomi S1 Active, karena Xiaomi S1 Active itu memang hanya sebatas smartwatch untuk aktivitas sehari-hari, untuk punya maksudnya ya punya buat latihan, buat latihan lari atau nge-gym atau apa ini ya. Nanti saya bahas sedikit lah kekurangannya itu. Kalau kita kemudian ada activity list ya. Ini tuh jaraknya berapa, waktunya berapa, average-nya berapa, strength training development, running specific ya tuh. Jadi seperti yang mungkin kalau teman-teman perhatikan, saya seminggu itu bisa 2 kali strength training. Jadi 2 kali strength training dan 4 kali lari. 4 kali, diusahakan 4 kali. Jadi weekly mileage-nya itu tercapai sekitar 40 km. Jadi rata-rata sekali lari itu bisa 10. Biasanya kalau hari-hari biasa weekday gini saya 7, 8, kadang-kadang 10. Nanti di weekend baru kita kejar supaya bisa tercapai 40 km ya. Jadi ini trainingnya bisa kita pilih juga, mau yang run, tampil yang runnya saja tuh. Ini runnya saja yang keluar di situ ya.
Kemudian ini kalender. Nah, ini kalender tuh keluar. Di sini sudah saya masukkan pliometrik, strength development, kemudian tuh pliometrik lagi. Tuh tanggalnya relatif sama ya, kalau biasa ini kalau nggak salah di Rabu, Jumat atau Kamis, Sabtu gitu. Jadi saya jeda sehari. Di sini ada latihan lari di sini gitu. Tuh, ini untuk 1 bulan ya. Tuh tadi sempat ada banyak ya, ini yang udah lewat tuh, yang udah lewat full ya. Oke, terus kekurangannya jadi di sini sudah saya masukkan strength development, pliometrik. Di sini itu juga bisa kita lihat sebetulnya tuh training plan. Nah, yang ada putih-putih ini kalau nggak salah itu sudah ada tuh ya. Jadi kita udah tinggal start aja nih. Misalnya mau latihan, di sini sudah ada menunya tuh. Workout will start on September 5. Jadi nggak bisa kita play sekarang. Cuman ada menunya, detail menunya itu ada. Misalnya yang ini pliometrik ya, yang strength development ini misalnya ada squat, ada deadlift, ada Russian twist juga. Dan sayangnya setiap kita melakukan gerakan itu counternya nggak selalu ngitung. Kalau deadlift berhasil menghitung dia setiap gerakan itu terbaca sama ini. Tapi kalau misalnya squat atau lunges itu tidak selalu bisa menghitung. Saya belum tahu gimana caranya supaya apakah formnya harus benar atau bagaimana, tapi tidak selalu tepat. Apalagi yang Russian twist ya, Russian twist itu tidak berhasil terbaca oleh smartwatch ini gerakannya. Jadi dibandingkan sama sekilas dibandingkan sama Xiaomi S1 Active itu apa? Jadi heart rate itu terbaca lebih stabil menggunakan smartwatch ini. Heart rate-nya terbaca lebih stabil, jadi tidak fluktuatif. Terus yang kedua, pace-nya juga lebih stabil terbacanya menggunakan smartwatch ini. Nggak fluktuatif, nggak naik turun. Atau misalnya kita ketemu sama U-turn atau putar balik, itu ya pace-nya itu delaynya nggak terlalu lama gitu. Kalau yang Xiaomi S1 Active itu kalau kita ketemu putar balik itu pace-nya ngedrop jauh sekali, turun. Jadi bisa kadang-kadang 25 menit per kilometer, padahal itu kita putar balik. Beda kalau sama ini turunnya nggak banyak, habis itu bisa nyusul lagi sesuai dengan aktual pace kita ya. Kurang lebih itu. Mungkin saya juga belum banyak ngeklik ini ya, misalnya nah ini strength development dan spesifik, bisa nggak kita buka tuh ya. Di sini tuh ada detailnya lagi, dan otot yang kena itu mana gitu, itu bisa keluar di sini tuh. 27 set, average heart rate-nya ada gitu. Kemudian warm up tuh. Nah, di sini ada intensity, ini apakah harus saya isi atau bagaimana, saya juga belum tahu. Wih, nyamuknya kelihatan, yang nyamuk gitu. Jadi apakah worth it kita pakai tuh. Di sini tuh ada plank, Russian twist, plank, lunge down, lung down apa lunge tuh. 1 set tuh repetisinya 19.
Jadi ini 11, kadang kebaca, kadang enggak, kadang 10 bener, kadang ini dapat 15 doang, tuh 12/12, 13/12, padahal itu aja sama. Ini 11/16, jadi nggak selalu terbaca. Ini 6/6, seperti ini misalnya, lie on your back, glute bridge, ini nggak kebaca repetisinya ini berapa kali itu nggak kebaca. Itu ada yang 9/8, ada yang 10/10, ini bener, 6/6 ini bener, squatnya ini 4/6, 7/6. Jadi gimana supaya bisa bener tuh repetisinya? Masih belum ketemu. Based on time tuh ya, ini filternya tuh banyak ya. Jadi kita ibaratnya mau jadi atlet, data kita seperti apa, lognya itu bisa kita pantau seperti itu. Dan ini akan sangat efektif sekali kalau ada coach. Tapi kalau cuman karyawan, pelari karyawan ya kan, nggak usah pakai coach, yang penting kita bisa melakukan ini secara rutin, itu udah top banget. Oke, dari saya itu aja. Untuk fasilitas apa yang bisa kita dapatkan dari Coros, ya ini gitu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi nyari kira-kira smartwatch apa yang enak, yang tepat buat olahraga, terutama lari. Ini enteng banget, fasilitasnya lengkap, datanya lengkap ya. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Dah.